Informasi hasil sidang sengketa Maarten Paes diduga bocor. Erick Thohir umumkan kiper FC Dallas itu bisa perkuat timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong langsung masukkan Maarten Paes ke daftar 26 pemain yang dipanggil jadi harapanku. Di sisi lain ada bocoran terbaru yang mungkin kamu belum ketahui. Ini penjelasan selengkapnya. Yes, alhamdulillah, Australia malah kena musibah sangat besar jelang lawan timnas Indonesia. Mereka kehilangan pemain kuncinya, bisa bikin pelatih Australia Graham Arnold auto menangis kejang melihatnya. Ini sosok aneh tersebut. Tonton video sampai selesai. Federasi Sepak Bola Italia cabut hukuman 3 kartu kuning Jay Itzes dan akan dinobatkan sebagai pemain pertama timnas Indonesia yang berlaga di kasta tertinggi Liga Italia melawan raksasa Lazio di pekan pertama jadi harapanku. Sementara itu inilah kabar terbaru Jay Itzes. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Klub raksasa Turki Beşiktaş umumkan perekrutan cemerlang Tom Haye melalui media sosial Instagramnya sebelum deadline transfer klub Eropa 31 Agustus 2024 jadi harapanku. Di sisi lain inilah alasan Beşiktaş wajib datangkan Tom Haye. Simak infonya baik-baik. Belak-belakan ke publik, rekan Bagot bongkar rahasia sifat asli Shin Tae-yong ke publik. Semua fans timnas Indonesia auto sangat bahagia dan sangat bangga jika mendengar perkataannya. Saksikan semuanya hanya di sini. Tampak terkejut dan kaget dengan perkembangan dan permainan hebat gelandang timnas Indonesia Nathan Chu Aon, pelatih Swansea sampai ungkap hal mengejutkan ini. Klub besar Inggris Arsenal, Chelsea, dan Manchester United auto berebut untuk mendapatkan tanda tangan kontraknya bernilai fantastis. Dan inilah informasi detailnya. Resmi diumumkan tepat tadi malam sekitar pukul 19.00. Striker yang akan berlaga di Liga Champions Asia 2 ini resmi dipanggil oleh Shin Tae-yong jelang lawan Arab Saudi dan Australia. Sosoknya bisa bikin semuanya terkagum-kagum dan sangat bahagia. Ini penjelasannya. Shin Tae-yong benar-benar membawa timnas Indonesia ke level dunia sampai pemain Arab Saudi yang diincar klub besar Italia dan akan menghapi timnas Indonesia pada 5 September nanti. Wah, levelnya kita sudah dunia, bukan AFF ASEAN lagi yang jadi kesukaan Towel. Inilah sosoknya. Lionel Messi dan Argentina jelas auto ketakutan melihat ini. Ini 3 kalimat pesuar keras striker timnas Indonesia U20 jelang pertandingan di Korea sampai berani katakan hal ini ke publik. Arkan kakak siap bungkam bacot sampah pembencinya. Saksikan detailnya hanya di sini. Kapok mampus. 11 pemain Vietnam terbukti lakukan judi pengaturan skor, FIFA murka dan beri hukuman berat ini. Bung Towel dan Anjas Asmara auto menangis melihatnya. Tonton sampai selesai. Pantas saja timnas Indonesia batal berlaga di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebobrokan pengelola stadion dibongkar habis oleh ex-co PSSI Arya Sinulinga. Harga sewanya nyaris 2 kali lipat. Ini berita selengkapnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Informasi hasil sidang sengketa Maarten Paes diduga bocor.
Erick Thohir umumkan kiper FC Dallas itu bisa perkuat timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong langsung masukkan Maarten Paes ke daftar 26 pemain yang dipanggil jadi harapanku. Di sisi lain ada bocoran terbaru yang mungkin kamu belum ketahui. Ini penjelasan selengkapnya. Seperti yang sudah kita ketahui, sidang FIFA terkait Maarten Paes dijadwalkan pada 15 Agustus 2024 dengan pengumumannya pada 18 Agustus 2024. Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, dalam keterangannya kepada wartawan baru-baru ini. Pengamat sepak bola Bung Harpa berpendapat bahwa Yunus Nusi pasti memiliki alasan kuat untuk mengungkapkan jadwal sidang tersebut. Namun, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, serta ex-co PSSI, Arya Sinulinga, langsung membantah berita tersebut. Bukan tanpa sebab Yunus Nusi mengungkapkan adanya sidang FIFA pada tanggal 15 Agustus. Tapi bantahan datang dari Erick Thohir dan Arya Sinulinga jelas Bung Harpa seperti yang dilaporkan radarkuningan.com pada Kamis 15 Agustus 2024. Menurut Bung Harpa, bantahan Arya Sinulinga sejalan dengan pernyataan Erick Thohir. Bung Harpa juga menyebutkan bahwa bantahan tersebut cenderung menyinggung Yunus Nusi. Tanya saja sama dia dalam kurung Yunus Nusi, nggak tahu dia dapat dari mana informasinya, tuturnya. Namun jika sidang benar-benar berlangsung pada 15 Agustus dan hasilnya diumumkan pada 18 Agustus, kita hanya perlu menunggu hasilnya. Semoga hasilnya positif dan menjadi hadiah HUTRI. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang luar biasa, tambahnya. Belakangan ini terlihat adanya komunikasi yang intens antara Erick Thohir dan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Mereka bahkan bertemu 3-4 kali dengan beberapa kesempatan saling memposting di media sosial masing-masing. Berdasarkan frekuensi pertemuan mereka, tidak mungkin hanya membahas pusat pelatihan di IKN. Pasti ada lobi-lobi cantik terkait Maarten Paes, ujar Bung Harpa. Apa pendapat kalian tentang perkembangan ini? Apakah kalian yakin ada lobi-lobi tertentu di balik pertemuan tersebut? Berikan komentar kalian. Yes, alhamdulillah, Australia malah kena musibah sangat besar jelang lawan timnas Indonesia. Mereka kehilangan pemain kuncinya, bisa bikin pelatih Australia Graham Arnold auto menangis kejang melihatnya. Ini sosok aneh tersebut. Tonton video sampai selesai. Bek Ryan Strain dipastikan akan absen dalam pertandingan Australia melawan Bahrain dan Indonesia. Dokter tim menyatakan bahwa Strain, pemain kunci Dundee United, menghadapi tantangan besar untuk pulih tepat waktu karena cedera ligamen yang dialaminya. Kehilangan Strain merupakan kerugian signifikan bagi pertahanan Australia, mengingat ia telah menjadi starter dalam 6 pertandingan resmi terakhir. Menurut laporan dari The Australian, mantan bintang Adelaide United ini diperkirakan akan absen hingga 12 minggu karena cedera tersebut. Sementara itu, kasus cedera lainnya melibatkan Jordan Boss. Pelatih Graham Arnold sering mengandalkan Boss di posisi sayap kiri. Namun pemain yang kini membela Westerlo Club ini mengalami cedera setelah pertandingan pertama kejuaraan nasional Belgia melawan Cercle Brugge pada 29 Juli 2024. Hingga saat ini belum ada laporan jelas mengenai tingkat keparahan cedera yang dialami mantan pemain Melbourne City ini. Jordan Boss diperkirakan akan absen selama 4 hingga 5 pekan, yang berarti masih ada harapan bagi pelatih Graham Arnold agar Boss bisa kembali bermain dalam pertandingan melawan Bahrain dan Indonesia. Informasi dari The Australian mengindikasikan adanya ketidakpastian mengenai tingkat keparahan cedera tersebut. Jika proses pemulihan berlangsung sesuai perkiraan, Jordan Boss mungkin saja bisa tampil dalam pertandingan Socheroos melawan Bahrain di Gold Coast pada 5 September serta melawan Indonesia di Jakarta. Bagaimana menurut kalian tentang situasi cedera ini? Apakah kalian percaya Jordan Boss akan bisa pulih tepat waktu? Ayo, beri pendapat kalian di kolom komentar. Federasi Sepak Bola Italia cabut hukuman 3 kartu kuning Jay Itzes.
dan akan dinobatkan sebagai pemain pertama timnas Indonesia yang berlaga di kasta tertinggi Liga Italia melawan raksasa Lazio di pekan pertama jadi harapanku. Sementara itu inilah kabar terbaru Jay Ezzas. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Venezia dijadwalkan memulai perjuangan mereka di Serie A 2024 hingga 2025 pada tanggal 19 Agustus mendatang menghadapi Lazio dalam pertandingan pembuka musim. Sayangnya Venezia harus bermain tanpa bek andalan mereka, Jay Ezzas, yang harus absen karena akumulasi kartu kuning. Untuk informasi tambahan, Jay Ezzas mendapatkan 3 kartu kuning sepanjang musim Serie B lalu, dan 2 dari 3 kartu tersebut diraihnya selama babak playoff. Akibatnya, pemain yang berpotensi menjadi yang pertama dari Indonesia tampil di Serie A harus menunggu sedikit lebih lama untuk mewujudkan sejarah tersebut. Sebagai catatan, Jay Ezzas memiliki peluang untuk menjadi pemain Indonesia pertama yang berlaga di Serie A pada pekan kedua musim ini. Venezia akan melawan Fiorentina dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus 2024. Apakah kalian optimis Jay Ezzas bisa tampil di Serie A pada pertandingan melawan Fiorentina? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Klub raksasa Turki Beşiktaş umumkan perekrutan cemerlang Tom Haye melalui media sosial Instagramnya sebelum deadline transfer klub Eropa 31 Agustus 2024 jadi harapanku. Di sisi lain inilah alasan Beşiktaş wajib datangkan Tom Haye. Simak infonya baik-baik. Tom Haye dikenal dengan kemampuan teknikalnya yang solid mulai dari passing yang akurat, penguasaan bola yang prima, hingga visi permainan yang tajam. Ini tentunya bisa menjadi aset berharga bagi Beşiktaş, terutama dalam pengaturan permainan di lini tengah. Dengan mendatangkan pemain dari Indonesia, Beşiktaş tidak hanya akan memperkuat tim mereka, tetapi juga berpotensi meningkatkan jangkauan pasar mereka di Asia Tenggara, yang merupakan pasar besar dan berkembang pesat. Kehadiran Haye di Beşiktaş bisa menarik perhatian penggemar dan media dari Indonesia serta sekitarnya, membuka peluang sponsor baru yang bermanfaat. Selain itu, pengalaman internasional Haye dapat menambah kedalaman tim, baik dalam kompetisi domestik maupun Eropa. Pengalaman tersebut akan sangat membantu Beşiktaş dalam menghadapi pertandingan-pertandingan penting dan bisa memberikan dimensi baru dalam strategi permainan mereka. Di sisi lain, dengan kreativitas tambahan yang dibawa oleh Haye, lini tengah Beşiktaş bisa menjadi lebih dinamis dan inovatif, memberikan mereka peluang lebih besar untuk bersaing di Liga Champions Eropa. Apa pendapat kalian tentang potensi Tom Haye di Beşiktaş? Apakah kalian merasa kehadirannya bisa membawa perubahan signifikan bagi tim? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Belak-belakan ke publik, Elkan Bagot bongkar rahasia sifat asli Shin Tae-yong ke publik. Semua fans timnas Indonesia auto sangat bahagia dan sangat bangga jika mendengar perkataannya. Saksikan semuanya hanya di sini. Elkan Bagot baru-baru ini berbicara dalam sebuah siniar Belanda 433 dan mengungkapkan kedekatannya dengan pelatih berusia 53 tahun, Shin Tae-yong. Kami sangat dekat meski ada penghalang bahasa. Dengan bantuan teman baik saya, analis yang juga menjadi penerjemah, kami memiliki hubungan yang bagus, ujar Elkan. Pemain Ipswich Town yang saat ini dipinjamkan ke Blackpool ini menilai Shin Tae-yong sebagai sosok yang sangat baik, yang selalu memperhatikan detail dan memiliki keinginan yang jelas dari setiap pemain. Dia adalah sosok yang baik, sangat peduli, dan mendetail tentang apa yang dia inginkan dari dirimu, tambahnya. Bagi Elkan, dilatih oleh Shin Tae-yong adalah sebuah kehormatan luar biasa. Adalah sebuah kebanggaan dapat bermain untuk pelatih seperti dia dengan pengalaman dan kariernya baik di klub maupun tim nasional. Bagi kami itu adalah kesempatan yang bagus, ungkapnya. Di sisi lain, timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar dengan bertemu raksasa Asia, Arab Saudi, di Stadion King Abdullah Sport City pada 6 September 2024.
Sementara pada laga kedua, skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 10 September 2024. Apa pendapat kalian tentang kedekatan Elkan Bagot dengan Shin Tae-yong dan jadwal pertandingan mendatang untuk timnas Indonesia? Bagikan komentar kalian di bawah. Tampak terkejut dan kaget dengan perkembangan dan permainan hebat gelandang timnas Indonesia Nathan Chu Aon, pelatih Swansea sampai ungkap hal mengejutkan ini. Klub besar Inggris Arsenal, Chelsea, dan Manchester United auto berebut untuk mendapatkan tanda tangan kontraknya bernilai fantastis. Dan inilah informasi detailnya. Pelatih Swansea City, Luke Williams, baru-baru ini mengungkapkan kekagumannya terhadap Nathan, anak didik Shin Tae-yong, yang baru-baru ini tampil untuk timnya. Williams memuji penampilan Nathan yang menurutnya sangat baik saat timnya meraih kemenangan. Saya rasa ia bermain baik, kata Luke Williams, seperti dikutip dari superball.id oleh Wales Online. Saya tidak punya keluhan apapun tentang penampilannya, jelasnya. Pelatih berusia 43 tahun ini juga terkesan dengan sikap Nathan setelah kembali dari masa pinjaman di SC Heerenveen musim lalu. Williams menyebut bahwa Nathan menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam sesi latihan rutin tim. Meski begitu, Williams mengakui bahwa Nathan masih harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat reguler di kompetisi kasta kedua Liga Inggris. Dia berlatih dengan sangat baik bersama tim utama. Ia masih harus menempuh jalan panjang untuk menjadi pemain championship yang terbukti, ujar Williams. Namun Williams yakin bahwa Nathan memiliki potensi untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak di masa depan. Ia orang yang sangat baik, seorang pekerja keras. Ia punya banyak pengikut di media sosial, tambahnya. Jadi, saya yakin akan ada banyak orang yang sangat senang melihatnya bermain, tutupnya. Apa pendapat kalian tentang penampilan Nathan dan komentarnya dari pelatihnya? Apakah kalian percaya bahwa dia akan mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak di Championship? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Resmi diumumkan tepat tadi malam sekitar pukul 19.00. Striker yang akan berlaga di Liga Champions Asia 2 ini resmi dipanggil oleh Shin Tae-yong jelang lawan Arab Saudi dan Australia. Sosoknya bisa bikin semuanya terkagum-kagum dan sangat bahagia. Ini penjelasannya. Meski pengumuman resmi belum dirilis, satu nama pemain sudah dipastikan akan dipanggil ke timnas Indonesia, yaitu Dimas Drajat. Kabar ini dikonfirmasi langsung dari laman resmi Persib Bandung. Persib Bandung mengumumkan bahwa mereka telah menerima surat bernomor 3.827 per AGB per 527 per VIII 2024 yang mengonfirmasi pemanggilan Dimas Drajat, striker berusia 27 tahun, ke timnas Indonesia. PSSI memanggil striker Persib Bandung, Muhammad Dimas Drajat, untuk membela tim nasional (Timnas Indonesia) dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026, demikian tulis laman resmi Persib Bandung. Panggilan untuk penyerang berusia 27 tahun ini disampaikan PSSI melalui surat bernomor 3.827 per AGB per 527 per VIII 2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Tambah pernyataan tersebut, Timnas Indonesia akan bersiap menghadapi dua laga penting pada bulan September 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 5 September 2024, tim asuhan Shin Tae-yong akan bertandang ke markas Arab Saudi. 5 hari kemudian, skuad Merah Putih akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan pemanggilan ini, Dimas Drajat melanjutkan tren positifnya di skuad timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang pemanggilan Dimas Drajat dan persiapan timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia? Berikan komentar kalian di bawah. Shin Tae-yong benar-benar membawa timnas Indonesia ke level dunia sampai pemain Arab Saudi yang diincar klub besar Italia dan akan menghapi timnas Indonesia pada 5 September nanti.
Wah, levelnya kita sudah dunia, bukan AFF ASEAN lagi yang jadi kesukaan Towel. Inilah sosoknya. Saud Abdul Hamid, bek sayap andalan Arab Saudi yang kini bermain untuk Al Hilal, baru-baru ini menarik perhatian dari klub-klub besar Eropa. Menurut laporan terbaru dari jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, Saud Abdul Hamid sedang diincar oleh AS Roma, salah satu klub besar Liga Italia. Pemain Arab pertama di Serie A bisa saja datang dari Al Hilal yang memiliki hubungan baik dengan kejuaraan Italia, tulis Gianluca Di Marzio. AS Roma seperti yang dilaporkan oleh tim editorial kami dapat memenuhi keinginan Saud Abdul Hamid, bek kanan dari Saudi Pro League. Lanjutnya, AS Roma saat ini tengah mencari pemain dengan performa unggul di lini pertahanan dan Saud Abdul Hamid muncul sebagai kandidat potensial. Pada musim lalu, bek berusia 25 tahun ini tampil sebanyak 51 kali, mencatatkan 4 gol dan 9 assist. Dia memiliki kemampuan untuk bermain baik sebagai bek sayap maupun bek tengah, membuatnya cocok dengan kebutuhan pelatih baru AS Roma, Daniel De Rossi. Kehadiran Saud Abdul Hamid di Serie A bisa menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia. Dengan profilnya yang sangat produktif di sektor pertahanan, pemain belakang tim Garuda yang dilatih oleh Shin Tae-yong perlu siap menghadapi agresivitas dan kualitas dari Saud Abdul Hamid. Bagaimana menurut kalian tentang potensi Saud Abdul Hamid bermain di Serie A dan dampaknya bagi timnas Indonesia? Apakah para pemain belakang tim Garuda siap menghadapi ancaman dari bek produktif seperti Saud Abdul Hamid? Bagikan komentar kalian di bawah. Lionel Messi dan Argentina jelas auto ketakutan melihat ini. Ini 3 kalimat pesyuar keras striker timnas Indonesia U20 jelang pertandingan di Korea sampai berani katakan hal ini ke publik. Arkan Kakak siap bungkam bacot sampah pembencinya. Saksikan detailnya hanya di sini. Striker timnas U20 Indonesia Arkan Kakak menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi menjelang partisipasinya dalam turnamen di Korea Selatan dan uji coba melawan Argentina. Meskipun ia tidak berani menjanjikan gol, penyerang muda Persis Solo ini tetap bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Ini menjadi modal yang bagus bagi kami untuk terus belajar, ujar Arkan Kakak. Jadi saya mengambil sisi positif dari turnamen ini, tambahnya. Arkan Kakak juga menyebutkan bahwa turnamen ini akan sangat bermanfaat untuk persiapan timnas U20 Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025. Ini bagus untuk kami melakukan persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2025, imbuhnya. Apa pendapat kalian tentang mentalitas Arkan Kakak dan persiapan timnas U20 Indonesia? Apakah kalian optimis dengan hasil turnamen dan uji coba mendatang? Bagikan komentar kalian di bawah. Kapok mampus. 11 pemain Vietnam terbukti lakukan judi pengaturan skor, FIFA murka dan beri hukuman berat ini. Bung Towel dan Anjas Asmara auto menangis melihatnya. Tonton sampai selesai. Para pemain muda Vietnam yang berjumlah 11 orang baru-baru ini menerima sanksi berat dari FIFA setelah terlibat dalam kasus pengaturan skor saat membela Dong Thap. Dari 11 pemain yang terkena sanksi, Huỳnh Van Tien menerima hukuman paling berat. Van Tien dilarang bermain di seluruh dunia selama 5 tahun hingga 11 Mei 2025. Kami telah menerima pemberitahuan FIFA, kata Sekretaris Jenderal VFF, Le Hoai An. Keputusan FIFA ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan disiplin di seluruh dunia setelah sebelumnya Komite Disiplin VFF hanya melarang para pemain untuk berkompetisi dalam turnamen yang diselenggarakan oleh VFF, tambahnya. Huỳnh Van Tien dikenai sanksi terberat karena perannya sebagai pemimpin dalam pengaturan skor dan memengaruhi pemain lainnya untuk terlibat dalam tindakan terlarang ini. Selain Van Tien, 10 pemain lainnya yang juga terkena sanksi adalah Nguyen Hat Ruong, Nguyen An Phat, Pho Min Trong, Len Hut Hui, Giang So Nhi, Tran Ung Hia, Chao Te Hon Hoai, Duong Phu Lin, Kha Tan Tai, dan Tran Min.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi timnas Indonesia dan Erick Thohir meskipun ini merupakan kejadian lama. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, sangat penting untuk tetap waspada dan memastikan integritas dalam setiap aspek pertandingan. Bagaimana menurut kalian tentang kasus pengaturan skor ini dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah kejadian serupa? Apakah timnas Indonesia siap menghadapi tantangan mendatang dengan integritas tinggi? Berikan komentar kalian di bawah. Pantas saja timnas Indonesia batal berlaga di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebobrokan pengelola stadion dibongkar habis oleh ex-co PSSI Arya Sinulinga, harga sewanya nyaris 2 kali lipat. Ini berita selengkapnya. Gelar juara timnas U19 Indonesia di ajang ASEAN Cup U19 2024 kini diterpa isu yang kurang mengenakan. PSSI selaku induk sepak bola tanah air disebut-sebut masih menunggak biaya sewa Stadion Gelora Bung Tomo dan Stadion Gelora 10 November di Surabaya selama turnamen berlangsung. Selain itu ada juga tunggakan biaya untuk lapangan latihan yang digunakan selama turnamen. Arya Sinulinga, salah satu pejabat PSSI, menanggapi isu ini dengan mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui kabar tersebut melalui berita media nasional. Nah, ini juga kami baru dapat kabar, ujar Arya Sinulinga di akun Instagram pribadinya. Informasi tadi dari berita, tambahnya. Menurut Sinulinga, PSSI tidak melanggar ketentuan pembayaran yang ditetapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dalam kurung Dispora Kota Surabaya. PSSI diminta untuk membayar selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal tagihan, yaitu 13 Agustus 2024. Dengan demikian, PSSI masih memiliki waktu hingga 23 Agustus 2024 untuk melunasi seluruh biaya sewa fasilitas yang digunakan selama turnamen. Kok bisa sih sampai masuk berita gitu ya? Kenapa? Ujar Arya Sinulinga. Karena tagihan mereka itu tanggal 13 Agustus yang lalu, 2 hari yang lalu nih. Dan di sana tertulis bahwa dibayarkan batasnya 10 hari setelah tanggal penagihan. Ini masih tanggal 23, tapi kok sudah heboh ya Dispora Surabayanya, ujarnya. Sinulinga juga mengaku terkejut dengan besaran nominal biaya sewa yang harus dibayar PSSI. Dan kami terkejut dengan angkanya, karena angkanya melebihi hampir 2 kali lipat daripada harga yang diberikan ketika bertanding terakhir dengan Turkmenistan, katanya. PSSI meminta diskon karena turnamen ini berlangsung lebih dari sehari dan melibatkan penggunaan fasilitas berulang kali. Sebagai perbandingan, Sinulinga memberikan contoh inisiatif pemerintah Kota Solo yang memberikan diskon sebesar 30% selama ASEAN Cup U16 2024. Pak Wali Kota Gibran itu membantu kami sekali dan beliau memberikan sampai diskon 30% dari pembayaran yang normalnya. Support beliau sangat baik untuk kita. Meskipun menghadapi isu ini, PSSI menegaskan bahwa mereka akan memenuhi seluruh kewajiban pembayaran. Jadi, buat Dispora Surabaya, sabar kami pasti bayar. Walaupun harganya 2 kali lipat lebih mahal, ujar Arya Sinulinga. Apa pendapat kalian tentang situasi ini dan langkah-langkah yang diambil oleh PSSI? Bagikan komentar kalian di bawah.